Di lapangan kerja juga Pak, maaf ya Pak, sampai hari ini kita Ya. mahasiswa aja Mm. belum tamat pun sudah banyak yang meminta Pak. Oh, Salah satu ya, kata mereka, maaf ya Pak, ini ya, keunggulannya, apalagi mulai tahun 2020 kan kita sudah lakukan di sini untuk ya, profesi nih Pak ya. Untuk profesi ya, itu kita buat namanya ada di sini pelatihan Pak. Dan pelatihan itu ya, tahun 2023 kemarin sudah terakreditasi A dari Lampetekes mengingat ya, ada peraturan presiden nomor 68 Pak tentang ya, bagaimana industri, kita dianggap industri Pak, harus ya, membuat pendidikan dan pelatihan pada perguruan tinggi itu. Dari ya, dulu kami Pak selalu mengikuti pelatihan atau kita buat workshop untuk ya, kegiatan pengembangan di ya, pendidikan kita. Jadi contoh ini Pak ya, sebelum ada pun ini, eh, kita kan ada layanan mahasiswa Pak. Di layanan ya, mahasiswa itu juga melihat nanti output mahasiswa mau jadi apa di lapangan. Itu juga kita perhatikan. ya. Kurikulum juga sudah kita buat, Pak. Jadi dari profil lulusan itu, salah satunya juga kami ada buat teknopreneur itu Ya. kewirausahaan. Akan segera terbit. Majalah Bulanan, Kampus Indonesia, edisi pertama, November 2024. Liputan utama, 25 program studi kedokteran akreditasi unggul, alumni kebanggaan UI, IPB, dan sebagainya. Ada profil Unikom, perguruan tinggi swasta yang tumbuh dengan pesat. Kampus Indonesia mencatat prestasi pendidikan tinggi. Untuk informasi dan pemesanan, dapat dilakukan dengan menghubungi kontak yang ada di video. Untuk bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. kita semua. Ya, bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi yang sudah mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana, selain akan kita tayangkan secara digital, juga akan kita muat di dalam majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Siti Nurmawan Sinaga SKM MKes. Beliau adalah Ketua Stikes Mitra Husada Medan. Apa kabar, Bu? Selamat siang Pak, sehat Pak. Sehat. Ya Pak. Ibu Siti Nurmawan menyelesaikan S1, S2, dan S3 Kesehatan Masyarakat di Universitas Sumatera Utara. Kemudian menjadi pengajar di Stikes Mitra Husada Medan sejak 2006 dan saat ini menjadi ketua, juga menjadi pengurus Asosiasi Pendidikan Tinggi Swasta Wilayah 1 Sumatera Utara periode 2021-2025. Nah, eh, Ibu mungkin bisa bercerita perjalanan karirnya yang cukup panjang mengawal Stikes Mitra Husada sampai saat ini. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa menurut kami, Pak. Kami Ya, sangat dihargai dan dihormati. Saya tahu Bapak itu adalah orang hebat. Tapi kami adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang masuk dalam kegiatan ini. Itu patut kami apresiasi. Pertama, perkenalkan nama saya Dr. Siti Nurmawan Sinaga, SKM MKes. Kalau ditanya bagaimana, kenapa bisa perjalanan karir sampai saat ini, kelihatan ya Pak ya, kita memang dalam satu hidup. Sejak ya, saya umur 4 tahun, saya tidak di rumah ya, orang tua saya lagi Pak. Saya ya, boleh dikatakan bekerja dan sekolah gitu ya. Dan pernah ya, pada
kelas 4 SD karena orang tua saya tidak mampu lagi untuk sekolahkan kami 11 bersaudara. Kakak saya dan saya itu pernah Pak, wah, saya mau nangis ya Pak ya. Pernah kami sudah sebulan tidak sekolah. Kata Mama nggak usah lagi Hmm. sekolah, nggak ada uang gitu. Saat Iya, itu saya berdoa Pak, mohon maaf. Ya Tuhan, iya. gimana ya kalau bisa pesawat itu menjatuhkan uang dari pesawat gitu, karena selalu lewat dari ladang kami. Iya, Ternyata iya, datang guru kepala menjumpai orang tua, katanya iya. itu anakmu bisa lagi sekolah. Sudah ada namanya Inpres, Pak. Jadi sekolah lagi kami Hmm. kembali. Saya juga Iya, kembali ke tempat ada yang bisa memberikan saya sekolah juga di iya, tempatnya. Kemudian SMP, setelah SMP, kata mama saya nggak usah lagi sekolah. Sudah SMP, iya, masuk aja ke SMK. iya, Saya Pak di SMP itu juara Pak, juara satu saya. iya, Jadi iya, dalam hati saya kalau saya nggak sekolah gimana gitu. Jadi akhirnya saya iya, pergilah ke satu tempat, kakak saya kebetulan di situ juga. Ayo kalau mau ada nih dokter ini, kebetulan dinas kesehatan dokternya, ada orang kita Padang ya Pak ya. iya, Dua-dua, jadi terus saya tinggal di situ. Kalau Anda mau katanya, ya bisa sekolah sore namanya ya Pak ya. iya, Sekolah sore iya, dari situ saya banyak tahu karena saya dulu memang semangat kali Pak untuk menjadi kesehatan. iya, Dulu cita-cita jadi dokter, iya, kalau enggak teknik iya, arsitek gitu. Nah, dari iya, iya, pengalaman ini, ternyata setelah saya kasih tahu di situ, dia menganggap saya kayak anaknya, Pak. iya, Padahal dia, saya maaf, dari segi suku berbeda, mereka adalah iya, orang Padang, saya orang iya, Batak, ya kan, dari agama, iya, tapi mereka memperlakukan saya jadi anak gitu. Jadi, iya, singkat cerita, saya disuruh masuk sekolah, masuk saya sekolah kesehatan, dan saat itu saya bekerja, terus tahun 94, kalau nggak salah ya Pak ya, iya, saya 94 kalau nggak salah. 94 saya masuk di USU. Masuk di USU iya, tamat 2096. Saya berpikir saya kemana ini kalau sudah tamat S1 gitu. Saat itu ada iya, dua perguruan tinggi yang menerima saya. Satu universitas, satu lagi masih akademik saat itu. Tapi iya, saya berpikir saya harus mengembangkan diri gitu. Saya saat itu juga iya, diterima di Padang Negeri juga iya, untuk program karena saya ada bidannya Pak, program iya, bidan B dari D3 keperawatan dan masuk iya, udah diterima. Nah, akhirnya saya iya, mengambil keputusan saat itu karena saya kalau di rumah sakit Pak rajin kali mengajari mahasiswa. iya, Saya paling iya, rajin gitu. Jadi saya selalu disenangi dokter dan sebagainya karena iya, saya punya pekerja Pak. Singkat cerita, saya melihat orang-orang sukses itu kenapa ya iya, kok mereka bisa katanya dari kecil jadi besar gitu. Akhirnya saya iya, berangkatlah ke Deli Husada Deli Tua. Saat itu iya, saya tahun 1997 kalau nggak salah Pak. Saya terus dikasih pekerjaan penanggung jawab jalur khusus namanya dulu. Saya bingung iya, Pak, saya nggak pernah di lapangan, nggak pernah tahu bagaimana pendidikan. Akhirnya saat itu orang-orang yang sudah senior itu juga melihat saya sepertinya ini apa terlalu berani barangkali ya Pak, karena saya suka iya, memberikan yang terbaik gitu. Kalau bicara juga ya, kalau memang kita rasa ini perlu iya, perbaikan gitu. Saat itu tingkat kepercayaan pimpinan di sana barangkali sih melihat saya Pak, dibuatlah saya penanggung iya, jawab. Sudah itu kami rubah sekolah tinggi saat itu dari iya, Big Upper menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan Deli Husada Deli Tua. Jadi iya, saya terus saat iya, itu juga ikut berkecimpung dalam arti bagaimana iya, alih bentuk gitu ya Pak ya. Jadi saat itu iya, saya ikut terus diangkat saya tahun 2001 saya diangkat menjadi Direktur Akademi Kebidanan di sana Pak. Dan hmm, juga saya menyekolahkan sekolah di USU Universitas Sumatera Utara itu iya, 1 tahun 6 bulan saya tamat S2. Jadi iya, eh, saat itu saya berterima kasih kepada yayasan yang mau menyekolahkan saya bisa kerja iya, sambil iya, kuliah. Walaupun saya harus juga Pak banting tulang ya malam harus kerja iya, juga karena mahasiswa kan tidak boleh kita abaikan iya, itu prinsip saya dan tingkat kepercayaan saat itu pimpinan kepada saya ini Pak ya menilai saya iya, sangat sangat baik sekali dan bagus dan itu saya lakukan dan saat itu juga kami melakukan akreditasi sejak saya di sana dapat iya, akreditasi A dari Kemenkes Pak dua-dua iya, Medistra dan Deli Husada. Pada tahun iya, seiring jalannya Pak 2006 saya mulai mengembangkan diri dalam arti karena ya saya nggak bisa hanya begini saja gitu. Pada saat iya, itu saya mencoba untuk membuat sesuatu kegiatan yang memang sangat menyakitkan ya Pak ya. iya, Saat itu juga masih Pak Presiden Bambang Yudhoyono, pengurusan iya, izin juga artinya kita ya maaf ya iya, terbuka. Jadi keluarlah izin mitra usaha itu tanggal 29 Juni tahun 2006. Saat itu Pak iya, kami masih ngontrak.
ya, Ngontrak untuk 5 tahun. Tapi ya, namanya ngontrak ya Pak, sangat menyakitkan ya, ngontrak itu. Jadi pada saat ya, ngontrak kita jadi tendiknya, kita jadi dosennya, kita jadi siapa-siapanya ya, semua. Terus saat itu kami ya, menerima mahasiswa dari 40 terus dikasih penambahan jadi 70 kalau nggak salah ya Pak saat itu. ya, Kemudian karena kami terus ini apa namanya saya kalau orangnya Pak kalau di pendidikan itu ya input ya, proses output outcome itu yang paling utama dulu masih seperti itu. ya, Tahun 2007 kami juga mengontrak di tempat lain. Masih ya, ngontrak ini Pak ceritanya. Waktu mengontrak di ya, tempat lain, kami kan dikasih wanti nih, warning ini sama yang pertama. Ya, ya, ini tidak bisa lama-lama, walaupun 5 tahun dikontrak gitu. Ya, terus pergilah kami ke satu tempat, di situ mereka mau 3 tahun. Tahun 2007, mahasiswa kami itu banyak pendaftar Pak, 500-an lebih. ya, Yang terima saat itu 126 kalau nggak salah ya Pak, yang lulus. ya, Itu masih Kemenkes Pak, dikasih ya, kita. Terus tahun 2009 kami akreditasi dari Kemenkes dapat nilai B. ya, Nah, ya, angkatan ketiga kami sudah 260-an mahasiswanya, Pak. Jadi saat itu ya, fasilitas, walaupun kita ngontrak kan fasilitas sangat lengkap ya, kita buat. Nah, ya, kemudian 2012, Pak, seiring sejalan saat itu katanya sudah harus diakreditasikan pakai ya, BNPT. Kami, ya, Pak, juga melakukan kegiatan itu dan kami dapat nilai B, Pak, tahun 2012. Dan ya, ya, Pak. Jadi saat itu asesor yang datang sama kami itu adalah tamatan dari Inggris dan dia berkata ke saya ini, Pak, ya, anda kok bisa melakukan ada satu kegiatan di tempat ini menurut dia itu ya, ciri khas dari pendidikan ini selama saya akreditasi di mana-mana belum ya, ada sila itu katanya. Anda pernah nggak ke Inggris? Katanya sama saya. Nggak ya. pernah Bu, saya ke Inggris ke Jawa aja pun jarang kecuali kalau program ini gitu ya Pak ya. Jadi eh, Ya, saat itu kita sering juga Pak waktu masih saya di Deli Tua kan ada namanya Kemenkes itu selalu buat ya, kegiatan di luar kota di Semarang di ya, mana-mana gitu ya Pak. Jadi ya, di Jawa Tengah itu juga saya ya, pernah Pak pergi hmm, masuk ke Politeknik ada di sana namanya punya apa lupa saya Pak namanya stikesnya saya masuk ke ya, dalam saya lihat ini sangat banyak yang bisa dicontoh gitu jadi saya melihat ya, ada hal-hal yang sangat mendasar bagi saya Pak waktu dulu sebelum buka ini ya, ternyata kesuksesan itu tidak berada pada indeks prestasi gitu menurut saya Pak ya, tapi ya, berada pada soft skill bagaimana ya, soft skill ini bisa dipelihara dihormati disayangi gitu ya Pak ya. Jadi ya, kalau saya selalu ya, bilang itu tolong ke soft skill itu dihormati, disayangi gitu, ya, dicintai gitu ya Pak. Jadi dari ya, situ saya lihat ini sepertinya bagus. Kalau nggak salah saya lupa namanya Pak sekolah tinggi itu ini bagus kayak kelihatan gitu. Jadi ya, ada keluar inner beauty dari sekolah itu membuat kita juga sepertinya ini harus memang tidak ilmunya tapi ya, memang harus ikut di dalam soft skill. Maka ya, saat itu saya Pak waktu membuat analisis SWOT tahun 2006 karena sudah diajari juga ya Pak waktu kita S2 kan ya, saya S2 kan cuma 1 tahun 6 bulan Pak tamat di USU. ya, Jadi ya, analisis SWOT bagaimana mengelola membuat strategi. Nah saat itu saya lihat forecastingnya di Sumatera Utara ini sepertinya ini pendidikan sangat bagus kalau kita kelola dengan ya, seperti ini. Maka saat itulah mulai berkarir Pak ya. ya, 2006 itu saya direktur di Stikes Mitra Husada Medan. ya, Terus kami beralih bentuk dari 2017. Penuh ya, perjuangan Pak, kenapa lama dari ya, Akademi Kebidanan sampai ke 2017 saat itu ada moratorium, kita nggak ya, bisa buat apa-apa. Tapi saya tetap fokus, saya melihat ya, fokus itu sangat perlu gitu. Maka saya tidak begitu cepat mengembangkan program-program yang lain. ya, Karena saya berpikir ini harus bisa unggul gitu Pak ya. Karena kami ya, juga satu-satunya kalau nggak salah saya Pak 2012 itu akreditasi BNPT itu masih kami Pak yang langsung dapat nilai ya, B itu. Kalau untuk ya, C aja susah Pak ya. Bahkan banyak yang ya, reakreditasi. Ada satu Pak yang kami buat di dalam Stikes Mitra Usaha ini sampai sekarang itu berjalan ya, untuk mahasiswa kami. Ya memang itu kelihatan kecil ya Pak, tapi kalau saya lihat itu sangat bermanfaat dan berdampak positif terhadap ya, mahasiswa kita. Pada tahun 2017 ya, 17 itu kami alih bentuk Pak menjadi Stikes saat itu satu-satunya ya, yang pertama setahu saya Pak ya di Indonesia yang pertama buka profesi bidan Pak. Ada memang ah, sarjana kebidanan, tapi saat itu izin kita ya, keluar profesi bidan. Kami branch map Pak ke luar negeri, dua ya, perguruan di luar negeri, juga perguruan tinggi dalam negeri. Kita lihat maka di dalam kurikulum kami itu juga ada dibuat satu yang mungkin agak beda dengan yang lainnya Pak ya, clinical tour ya, namanya dan juga ada namanya elektif gitu, elektif 1, 2 dan 3.
Artinya supaya bagaimana mahasiswa itu bisa lebih fleksibel dalam hal-hal kegiatan untuk pembelajaran yang juga sangat mendukung terhadap keunggulannya. Saya Pak memang dari dulu seringkali dilibatkan dalam kegiatan organisasi. Ya, Ya Pak ya, pengurus Aptisi dari tahun 2015 ya, kalau saya nggak salah Pak. Kemudian pengurus daerah IBI juga ikut karena ada bidan saya ya, juga Pak. Kemudian Hypertekes juga masih Pro Budi saat itu. ya, Kemudian juga Artipena, kami ada Artipena. Kemudian Asosiasi Perguruan Tinggi Narkoba kalau apa ya Pak. Kemudian AIPKIN juga saya ikut, IPK juga saya kemarin karena kami Pak di tahun 2023 kami ya, ikut dapat gold winner dari Kemendikbud ya, Dikti, maka saya dilibatkanlah di IPK, padahal kami belum S1 keperawatan, Pak. Kami ya, masih D3, tapi kami sudah dilibatkan untuk di bagian organisasi dan humas kerjasama. Maka karir saya semua ini, Pak, saya bisa sekolah bukan karena kehebatan, tapi ya, semua itu disekolahkan oleh pendidikan untuk saya, Pak. Sampai S3 ya, ini, maka saya, Pak, kerja nggak pernah mengingat waktu. Ini apa yang bisa hmm, saya berikan kepada orang-orang yang menyekolahkan saya dari pendidikan itu, gitu. Jadi, ya, satu yang saya ingat, Pak, waktu saya masa kecil, kalau ya, nanti saya punya, saya harus berikan yang terbaik untuk orang tua saya, gitu. Jadi, ya, S3 saya, orang tua saya nggak lagi, tapi waktu S2, orang tua saya masih hidup, ya, dan saya merawatnya Pak dan tidak pernah ya, menyakiti mereka. Saya senang waktu mereka meninggal saya nggak bisa lagi nangis. Justru dalam ya, hati saya sudah bisa saya berikan yang terbaik untuk orang tua saya. Maka ya, apapun kata orang ya Pak, ya. kita kalau menghormati orang tua pastilah diberikan juga berkah yang luar biasa. Ini Ya, soal karir ya Pak ya. ya, Ya, ya. Bu ada sedih. eh, Siti, Iya Pak. apakah Stikes Mitra Husada ini kelanjutan dari tadi Akbid Deli Husada? Oh tidak Pak, Deli Husada Oh, itu saya tidak lain. tinggalkan Pak tahun 2006. Ya, Deli ya. Husada berubah sekarang menjadi institut Pak. Saya Akademi Hmm. Kebidanan Mitra Husada. Mohon maaf ya Pak, karena saya ke sana ada Oh, Husadanya ya, Pak. Jadi ya, Medistra ya, ya, Deli ya, Husada, ya, jadi saya ambil Mitra Husada gitu Pak. ya. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi khusus. Terima kasih Jokowi Maruf Amin dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Berisi pendapat dan testimoni mengenai pemerintahan Jokowi Maruf Amin dari berbagai tokoh, serta harapan untuk pemerintahan Prabowo Gibran dalam memimpin Indonesia ke depan. Untuk informasi dan pemesanan Majalah Politik Indonesia, dapat menghubungi nomor yang tertera dalam video. Baik. Nah, sekarang kalau dilihat dari student bodinya Iya. Stikes Mitra Husada, mungkin bisa diceritakan jumlah Iya. mahasiswa, program studi, dan sebagainya. Eh, Student bodinya Pak itu kalau kita melihat mulai tahun sejak buka ini Pak, student bodinya itu Hmm. sangat tinggi Pak, terus dia meningkat gitu. Tinggi. Jadi Ya. kenapa meningkat? Karena Hmm. asumsi menurut saya Pak, asumsi dari masyarakat Pak yang positif, Ya. karena banyak di sini anaknya kuliah, adiknya kuliah gitu, Ya. keluarganya kuliah. Ya. Dan juga kalau kita tanya dari mana Tan Anda tahu Ya. ini Mitra Husada? Itu kebanyakan dari alumni Pak dan juga mahasiswa. Oh. Itu yang kebanyakan, Pak. Dan Ya. bahkan di sini ada yang sampai menyekolahkan menantunya, Pak. Itu pengalaman Ya. kita. Kenapa kok seperti ini? Ada satu selalu saya bilang ke mereka, kalau kita ini kan jemput bola ya, Pak. Bola itu nggak boleh Ya. diam gitu. Jadi Ya. jangan sepak bola, tapi jemput bola gitu. Jadi mahasiswa itu Baik. merasakan ya apa yang kita buat itu. Kalau kita layanan Ya. kepada mahasiswa kami ada 9, Pak. 9 layanan. Dari Baik. layanan itu ada layanan Ya. kesejahteraan salah satunya. Apapun Iya. keluhan mahasiswa itu sangat kita tanggapi dengan cepat. Iya. Itu barangkali. Iya. Jadi Jumlah berapa sekarang mahasiswa di Stikes Mitra Husada? kalau tahun 2023 2024 itu Pak yang kemarin itu ada Ya. 2.483. Iya, Ya. 1.400. Ya. Dalam berapa program studi? Kami Pak hanya 4 Pak. Satu Oh, keperawatan, 4. ya 4 satu Ya. keperawatan. Ya. Sekarang sedang pengembangan di keperawatan S1 ya belum keluar izinnya. Ya. Ya. Itu Ya. ada 3 kebidanan, S1 Ya. sarjana kebidanan dan profesi, Pak.
Nah, tadi dikatakan bahwa banyak sekali mahasiswa yang datang karena pengalaman keluarga atau alumni. Nah, itu berarti para alumni merasa puas, eh, mungkin mendapat lapangan kerja atau seperti apa? Di lapangan kerja juga Pak, maaf ya Pak, sampai hari ini kita Ya. mahasiswa aja Ya. belum tamat pun sudah banyak yang meminta Pak. Oh, Salah ya, satu kata mereka, maaf ya Pak, ini ya, keunggulannya, apalagi mulai tahun 2020 kan kita sudah lakukan di sini untuk ya, profesi nih Pak ya. Untuk profesi ya, itu kita buat namanya ada di sini pelatihan Pak. Dan pelatihan itu ya, tahun 2023 kemarin sudah terakreditasi A dari Lampetekes mengingat ya, ada peraturan Presiden nomor 68 Pak tentang ya, bagaimana industri, kita dianggap industri Pak, harus ya, membuat pendidikan dan pelatihan pada perguruan tinggi itu. Dari ya, dulu kami Pak selalu mengikuti pelatihan atau kita buat workshop untuk ya, kegiatan pengembangan di ya, pendidikan kita. Jadi contoh ini Pak ya, sebelum ada pun ini, eh, kita kan ada layanan mahasiswa Pak. Di layanan ya, mahasiswa itu juga melihat nanti output mahasiswa mau jadi apa di lapangan. Itu juga kita perhatikan. ya, Kurikulum juga sudah kita buat, Pak. Jadi dari profil lulusan itu, salah satunya juga kami ada buat teknopreneur itu ya, kewirausahaan. Anda mau jadi ya, apa? Jadi decision maker atau jadi hanya sebagai ya, provider, hanya pelaksana ya, gitu. Jadi mulai dari kurikulum itu sudah kita buat matriks kurikulumnya, ya, bagaimana profil lulusannya itu nanti bisa berdaya saing di masyarakat. ya, Nah, salah satunya, contoh ini keperawatan kami ya Pak ya, belum lagi mereka tamat, ya, kami butuh ini perawat. Kemarin juga waktu kita akreditasi datang yang asesor itu kebetulan kami juga dikasih dinas Diana Malik ya Pak ya. Terkejut dia, ya, kenapa kok bisa dikasih gitu? Kenapa kok bisa dikasih kami aja di Jakarta nggak bisa gitu. Jadi saya pikir hmm, kenapa bisa? Karena kita juga mengikuti eh, apa yang dimau oleh user itu gitu. Jadi ya, kita selalu buat pertemuan Pak dengan user ya, ada 2 kali dalam setahun Pak. ya, Sekali kita pada saat kepindit, pada penerimaan mahasiswa baru juga kita undang, Bu, kira-kira apa masukan untuk kita gitu. Jadi di dalam ya, sistem penjaminan mutu kami juga, Pak, sudah ada bagaimana tingkat kepuasan stakeholder itu kalau mereka praktek kita berikan itu. ya, Nanti ada penilaiannya dengan metode circle ya, Pak ya. Nanti dilihat ya, bagaimana tentang teknik kerja mereka juga diperhatikan. Dan baik, kami melihatnya ya, itu memang user apa namanya stakeholder itu memang apa user itu ya, mereka yang meminta justru ke kami, Pak, sering. ya, Kadang baik, melalui WA, ya, kadang melalui ini. Tolong, nah, kita ya, tanya perbedaannya ya, dengan Bu, yang lain apa? Soft skill kembali, Pak, ya, soft skillnya. soft skill, Etika, oke, etika. baik, Bu Siti, saya sudah mewawancarai lebih dari 100 pimpinan perguruan tinggi yang akreditasi unggul. Rasanya belum pernah ada yang sekolah tinggi kesehatan ya. Apa ini yang pertama, Ibu, menurut Ibu, sepengetahuan Ibu? Sepengetahuan kami kemarin, Pak, katanya masih kami, Pak. Ya, Oh, ya, sekolah ya, tinggi, oh, karena, yang pertama. iya, Pak. Sekolah tinggi kesehatan Ya, ya, Pak. Tapi saya nggak tahu kalau kesehatan, sekolah ya. tinggi yang lain gitu, Pak. Ada, kalau yang lain ada. Oh iya, STIE, Pak. Sekolah Tinggi Hukum ada. Ya, Oh iya. ya, ya. Jadi sekarang setelah apa atau ketika menjelang unggul atau apalagi setelah unggul, bagaimana peminat pendaftar yang ingin masuk ke Stikes Mitra Usaha ini? Kami, Pak, sampai tahun ini pendaftar itu masih tetap tinggi, Pak. Ya, Ya, masih tetap tinggi Pak peningkatan animo apalagi yang ke sarjana ya ya, Pak ya dan juga apa namanya itu Pak. Dulu begini Pak, waktu 2020 kan ya, 2020 itu kan COVID ya Pak ya. ya, Pada saat COVID itu mahasiswa kita itu banyak Pak yang ikut proyek kemanusiaan. Jadi mereka tinggal di kampus, pergi ke mana-mana, semua kegiatan mungkin dari dinas kesehatan, dari ya, kepolisian, mereka meminta untuk ada yang vaksinator, ada yang juga ya, pengendalian dalam yang sakit dan sebagainya. Itu kita kasih surat tugas Pak dari pendidikan dan saat itu ya, mereka melihat dampak daripada kegiatan itu sehingga ya sampai saat ini Pak kita melihatnya MBKM itu sangat sangat ya, bermanfaat ya Pak. Maaf ya Pak ya karena ya, menurut kami selama ini pun kami sudah lakukan seperti itu bukan ya, karena COVID aja gitu. Jadi ada namanya di ya, sini juga kami buat Pak namanya asistensi mengajar. Alumni itu ya, juga bisa mengajar gitu artinya Pak ya. Jadi KKN itu juga bisa berdiskusi tapi namanya kami buat asistensi mengajar Pak. Sekarang namanya ya. praktisi mengajar gitu Pak. Ya, baik. Kalau alumni jumlahnya sudah berapa, Bu? Dan mereka sudah berada di mana saja?
Kalau alumni saat ini sudah total lulusannya Pak ya Ya, 1789 sampai ya, tahun 2022-2023 ya Pak. 2024 ini ya, belum kami masukkan. Eh, ya. itu ada bekerja di instansi pemerintah, di luar negeri juga Hmm, ada ya. Jadi tersebar di tingkat nasional, Pak. Itu. Jadi ya, ada yang lulusannya di juga bekerja di luar negeri, Jerman, Jepang, Arab, Saudi, Malaysia dan Thailand. Nah, ya, tapi kita karena bidan, Pak, dia kan lebih ya, condong dia di nasional, Pak, gitu. Tapi ya, kalau keperawatan itu baru kita alih kelola kan tahun 2019, Pak. Jadi ya, 2021 kita akreditasikan baik-baik, 2023 ya, kita akreditasikan itu dia bisa unggul, Pak, gitu. ya. Kalau di persentase kira-kira sampai berapa persen yang terserap dari lulusan Stikes Mitra Usaha ini? Eh, bekerja di atas 90%, Pak. 90% Hampir ya. 98%, iya. Yang tidak bekerja itu kalau kami ya dari hasil traces tadi karena kami ada buat Pak strateginya. Ya, Mereka itu pada saat sudah pada mau sudah kan kita minta di ya, mana aja bekerja gitu. Kemudian pada saat mereka juga untuk ngambil ijazah kita buat lagi. Kemudian pada ya, saat mereka meleges juga kita minta dan kita juga datangi Pak untuk user-user atau pemakai. Jadi ya, ada kita linkkan ke sana, ada nggak alumni kita di sana gitu. Jadi mereka itu Bu, ini ada alumni di sini. Di sini masih ada kurang ya, misalkan contohnya Pak, mereka kirim itu Pak. Di sini masih ya, kurang ini ada bidan gitu. Jadi justru ya, alumni itu yang membantu kita untuk ya, penyebaran tenaga kerja tadi, Pak, gitu. ya, Akan segera terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi mengenai profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. ya. Baik. Nah, sekarang Stikes Mitra Usaha Medan sudah mencapai akreditasi unggul. Lalu ke depan apa yang masih diperjuangkan? Terima kasih, Pak. Yang kalau kita lihat milestone kami kan pandan visi Ya, misi Stikes Mitra Usaha itu ya, kan harus ya, berdaya saing ya ya, secara nasional dan internasional menuju Asia ya, tahun 2030, Pak. Jadi ya, kalau menuju Asia itu pastilah banyak yang harus kita eh, kerjakan, Pak. Jadi kita ya, tidak bisa juga ya. apa namanya nih, kita tidak bisa juga apa namanya Pak berdiam diri. Oh udah unggul nggak bisa. Maka Ya, kami pun ya, dalam waktu dekat ini Pak juga membuat di Asosiasi Perguruan Tinggi. Saya kemarin ya, bicara ke ketua harus ada sesuai dengan Permen 53 Pak. Harus ya, ada asesor internal dalam setiap hmm, tinggi. Itu sangat perlu saya bilang. Kenapa kalau tidak ada asesor, itu akan kemungkinan kita agak kesulitan nanti di dalam untuk mengupload data karena belum tentu ya, sistem itu semua sama di setiap perguruan tinggi. Kalau di kami Pak, ya, sistem penjaminan mutu itu kan ada udah kurang lebih sistem yang dibangun di Stikes Mitra Usaha dan Medan itu 34 sistem Pak. Jadi ya, sistem penjaminan mutu juga sudah bisa terkoneksi dengan nilai angka-angka. Jadi kalau kita ya, mau audit mutu, dari audit mutu itu ya, sudah bisa kita lihat kualitas mutunya di mana gitu. Jadi itu sudah kita ya, bangun. Kenapa kita buat itu? Karena kita mau melihat Pak implementasi Permen ya, 53. Itu yang menurut saya sangat mendasar sekali. Jadi yang diminta di sana itu adalah fasilitator sudah pasti. Tapi yang paling ya, utama harus ada asesor di dalam itu. Dan dalam waktu dekat kami bulan 12, kalau nggak salah tanggal 3 bulan 12 ya, kami akan membuat pelatihan asesor internal. Bukan asesor BAN PT Pak. Bukan LAM, tapi kami ya, asesor internal yang ya, minimal SNDikti, baru minimal LAM, dan juga nanti BAN PT kira-kira apa yang harus kita setarakan supaya nanti di dalam berbasis link itu dia sudah lebih ya, artinya mesin ke mesin itu lebih bisa tertata dengan rapi. ya. Baik. Nah, eh, kira-kira masa depan perguruan tinggi ini maupun lulusannya itu masih seperti apa Bu ke depan? Apakah kebutuhan lapangan itu masih besar
atau mungkin diperlukan prodi-prodi baru, atau mungkin peningkatan apa ya kualitas program-program mungkin di tingkat magister dan sebagainya gitu ke depan. Oh, terima kasih Pak. Kita juga saat ini dalam milestone kita kan sudah harus membuka S1 keperawatan dan Ya, nurse. Dan saat ini juga kita ya, sedang pengembangan untuk S2 Magister Kebidanan. Kenapa ya. sangat perlu Magister Kebidanan itu supaya kita juga untuk di Sumatera, khususnya Sumatera Utara belum ada Magister S2 Kebidanan. Hmm, Dan proses. Nah, untuk S1 keperawatan, maaf ya Pak, kita melihat jumlah penduduk Indonesia ini sekarang Pak dua ratus ya, delapan puluh sekian juta. Nah, kita ya, lihat banyak memang keperawatan yang dibangun, banyak keperawatan yang dibuka. Tapi kita melihat ke depan ini, kalau kita tidak membuat pendidikan keperawatan ini dan ya, kesehatan ini, Pak, dengan excellent, saya ya, yakin Pak berdaya saingnya akan kurang. ya, Nah, kenapa bisa kita lihat itu? Contoh, Pak, kalau kami sejak buka Akademi ya, Kebidanan ini tahun 2014, uji kompetensi pertama, Pak, kami lulus itu 87%. Kalau nggak salah, hmm, agak tertinggi juga ya, Pak ya. Dan nilai tinggi ya, mahasiswa itu 86 saat itu. Dan itu terus, Pak, sampai saat ini kami di atas 90% tingkat kelulusan yang Persteker itu. ya, Kita pertahankan. Nah, kalau Bapak bilang tadi, apa mungkin perguruan tinggi ini, saya pikir, Pak, kita nggak boleh pesimis. ya, Harus ya, optimis kita perguruan tinggi Indonesia ini harus berdaya saing internasional. Tidak kalah ya, kita, Pak. Hanya di tata kelolanya kita mungkin, Pak, ya agak ya, kesulitan menurut saya. Ya, tata kelola. Ya, jadi kalau di Stikes Mitra Usaha itu sudah dibuat dalam statuta, Pak. ya, Di statuta itu aras kewenangan dari pengelola, penyelenggara dan juga ya, senat perguruan tinggi itu sudah eh, terbagi. Jadi itu membuat ya, kita juga bisa excellent team. Nah, kalau ya, sekarang pendidikan banyak pengangguran menurut orang, saya pikir sebenarnya tidak, Pak. Hanya ya, perlu keterampilan. Maka setelah kita membaca itu ya, contoh ya Pak, tahun 2022 kami sudah bangun di sini namanya CLC Pak. Apa yang diminta hmm, oleh rumah sakit? Rumah sakit itu Pak haruslah ya, mendapatkan salah satu sertifikat kegawat daruratan. ya, Jadi setelah itu kita oh, buat Pak, D3 pun dipakai mereka di ya, rumah sakit Pak. Jadi ya, artinya apa? baik, Kita harus melihat peluang-peluang ini. Tidak boleh. Nah, ya, di luar negeri juga perawat itu sangat tinggi diminta Pak. Nah, makanya kami ya, kemarin Pak di D3 keperawatan itu masih kami buat itu grounding. Tapi yang kedua ya, ini untuk profesi sarjana keperawatan kami sudah buat Bapak JKSI. Artinya ya, penyakit-penyakit gawat daruratan jantung, kanker, stroke dan urologi. Ini ya, sekarang yang terjadi akibat apa Pak? Perilaku. Perilaku oh, masyarakat kita itu masih belum ya, sehat Pak gitu. Menurut kami ya Pak baik, ya, analisisnya. jadi Ya. ya, Bu Siti, terakhir, apakah Stikes Mitra Usaha Medan ini hanya melayani apa calon-calon mahasiswa dari Sumatera Utara atau juga menerima dari berbagai provinsi yang lain di Indonesia? Pak, salah satu Pak dari Jakarta aja ada mahasiswa kami Pak. Oh, Dari Banten, ya, dari Jakarta ya Pak, dari Bandung ya, juga gitu. Itu dari reguler ya, Pak SMA itu. ya, Ada dari ya, Aceh sangat banyak, dari Riau, ya, Palembang Pak juga, ya, Papua pun ada Pak, ya, Kalimantan gitu. Jadi ya, ya, artinya kalau saya melihat Pak, saya tanya selalu. Waktu 2012 pun itu ditanya Pak, karena ada mahasiswa kita juga dari ya, Yogyakarta Pak. Ditanya, saat ya, itu akreditasi tidak dipilih-pilih Pak. Langsung ambil dulu ya, asal ini. Datang dia, ditanya ya, Pak. Langsung ke mahasiswa. ya, Anda kenapa mau di sini? Katanya. Saya tahu dari ya, kakak ada kakaan saya ngomong gitu. Ya mungkin ada kerja ya, di tempatnya dia Pak ya. Jadi ya, kedua, kenapa ya, kamu mau di sini? Oh di sini sangat ya, ini sangat puas. Kenapa disebut sangat puas katanya? Kami itu eh, ada namanya kalau sekarang mungkin namanya itu agak agak dirubah ya Pak. Kalau kami dulu namanya ya, ada situasi akademik dibawa ya, berenang bersama gitu ya kan Pak. Jalan ya, bersama itu oke. masih kita lakukan sampai sekarang Pak. Jadi Ya, artinya baik. iya. Jadi dari Ya, 20 dulu masih 27 provinsi ya Pak ya. Itu ya, tiap tahun itu Pak minimal 13 provinsi itu selalu ada ya, eh, oke. ikut paling paling Ya, sedikit itu Pak setiap tahun 13 provinsi ya, itu. ya, baik. Terima kasih sekali Ibu Dr. Siti Nurmawan Sinaga SKM MKes, Ketua Stikes Mitra Husada Medan. Sekali lagi selamat sudah mencapai akreditasi unggul, terus bekerja keras untuk sampai ke level Asia. Ya Pak. Mudah-mudahan sukses.
Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak sudah Terima mewawancarai kasih. kami. Ya, Mohon terima izin kasih kalau Bu. nanti saya datang ke Semarang, saya akan ketemu dengan Ya, Bapak. ya, sukses ya Bu. Sukses Amin ya. Pak. Telah terbit Majalah Politik Indonesia, edisi Oktober tahun 2024. Berisikan reportase, opini, hingga pembahasan yang aktual mengenai kondisi politik yang terjadi di Indonesia. Ada juga informasi-informasi tentang politik terkini yang disajikan secara lengkap dalam Majalah Politik Indonesia. Untuk informasi dan pemesanan, bisa dilakukan dengan menghubungi kontak yang tertera pada video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi